Sehat semua ya kakak-kakak ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. semoga kita semua sehat sampai acara ini selesai dan tentunya tetap semangat ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Babi pun. Ya pun. Selamat malam kakak-kakak semua. Malam ini adalah tatap maya kedua kita. Kita nanti akan membahas modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri, guru PJOK. Seperti biasa, kesepakatan bersama kakak-kakak menyalakan kamera. Bagi yang kameranya belum dinyalakan, silahkan dinyalakan terlebih dahulu agar terlihat wajah cantik dan gantengnya. Kemudian tak lupa mematikan mikrofon, mikrofonnya untuk disilang agar tidak mengganggu saat kita presentasi. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama karena waktu kakak-kakak semua tentu sangat berharga. Seharusnya kakak-kakak ada kegiatan bersama keluarga atau ada pekerjaan lain dan diharuskan memberikan waktunya untuk melaksanakan tatap maya. Memaksimalkan fitur chat, tentunya nanti akan ada tanya jawab. Silakan kakak-kakak menggunakan fitur chat. Klik raise hand sebelum bertanya. Jika ingin bertanya, kakak-kakak boleh klik raise hand. Gangguan teknis adalah hal wajar, tentu karena cuaca ada yang hujan tadi ya, Kak Okta. Tentu angin yang kencang itu akan merubah sinyal ya, jadi itu hal yang wajar. Baik, kakak-kakak, tujuan dari kegiatan kita pada malam hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan tentunya ini adalah tujuan luasnya. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ya, Kak Ferry Setiawan baru masuk ya. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Sesuai dengan tujuan kita, pembelajaran kita yang berpusat pada murid ya, kakak-kakak. Yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tujuan dari sesi kita kali ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, sepertinya di sini ya, untuk modul di sini kakak-kakak semalam sepertinya saya sudah mengingatkan kakak-kakak untuk membaca modul yang ada di LMS. Apakah kakak-kakak membaca? Baca Kak sedikit. Oke, yang lain gimana? Kakak-kakak yang lain apakah membaca modul yang Baca Bu, LMS? sudah dibaca. Terima kasih. Sudah dibaca Kak. Ya, berikutnya. Oke, kita berhenti sejenak ya kakak-kakak ya karena sedang azan.
Oke, kakak-kakak kita lanjutkan karena azannya sudah selesai. Berikutnya yaitu agenda kita pada malam hari ini, 5 menit pembukaan, mengingatkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kak Dian, kenapa Raisen Kak Dian? Ini Kak Diana udah buka materi belum? Kok tempatku nggak nongol ya? Sudah. Kakak-kakak yang lain kelihatan nggak? Ada Kak. Sudah kebuka, tapi gambarnya klap-klip. Klap-klip ya. Coba. Ya. Nggak ada tulisannya, cuman layarnya hijau doang ini. Oh, ntar saya stop presenting ya. Saya coba masuk kembali. Ini gimana? Masih belum terlihat? Gimana kakak-kakak, sudah terlihat belum? Belum. Saya aman. Belum? Masih Kak. Masih klap-klip. Klip ya. Punyaku itu hanya layarnya aja, warnanya hijau tapi nggak ada tulisannya gitu. Oh gitu. Sebentar. Aman, terlihat jelas. Oh, ada yang aman ya? Saya pindah ke HP aja kalau enggak. Masih belum ya? Belum. Mungkin suasana hujan kali ya. Ya, mungkin mempengaruhi ya kakak-kakak ya. Oke, berapa orang yang jelas, Kak?
Saya jelas Kak. Oh, jelas. Berarti Kak Dian dan Kak Nah, saya siapa? juga jelas. Saya juga jelas. Ya, Saya berarti ini aja kita Kak Diana. Saya lewat ya. HP aja ini laptopnya saya matiin. Oh ya, oke. Kita Pak, lanjut berarti Kakak ya. Berarti hanya Kak Dian yang bermasalah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya Kakak-kakak agenda kita 5 menit pembukaan, 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Borton, 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs, 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Babak 1, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. 20 menit babak 2 berbagi refleksi, tulisan refleksi kita dapat kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIP menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. 20 menit selanjutnya yaitu babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Jadi itu rincian kegiatan kita pada malam hari ini, kakak-kakak. Nanti kita akan ada refleksi 3 babak. Dari masing-masing babak itu ada refleksi tentang pertanyaan, perasaan, dan apa yang kakak-kakak rasakan selama menjadi guru PJOK. Review framework dan model tulisan refleksi. Nah, di sini ada framework Borton. Di sini W, SW, dan NW. Di sini maksudnya what, so what, dan know what. Di sini akan kita lihat 3 framework Borton. Di sini apa, terus apa, sekarang apa. Nah, maksudnya di sini apa? Apa yang kakak-kakak rasakan saat ini? Boleh saat mengikuti PKG ini, apa yang kakak-kakak rasakan? Kemudian terus apa jika kakak-kakak merasakan senang mengikuti PKG PJOK ini, terus apa kegiatan selanjutnya? Terus apa yang akan kakak-kakak lakukan selanjutnya? Nah, sekarang apa? Nah, setelah kakak-kakak tahu perasaan kakak-kakak, terus tujuan kakak selanjutnya apa, dan sekarang apa itu apa yang akan kakak lakukan selanjutnya? Nah, di sini kakak-kakak diwajibkan untuk membuat 3 refleksi dari framework Borton ini. Silahkan kakak-kakak ketik di kolom chat ya kakak-kakak, apa, terus apa, dan sekarang apa. Silahkan kakak-kakak boleh tentang perasaan kakak-kakak selama mengikuti PJOK yang baru beberapa hari ini, atau tentang refleksi kakak-kakak selama mengajar PJOK. Silahkan kakak-kakak. Belum ada yang menjawab ya. Bingung Bu mau jawab apa. Ya. Apa terus apa sekarang apa. Ya apa, Kak Fakta, apa yang Kak Fakta rasakan sekarang? Atau selama mengikuti PKG ini? Oh, feel-nya ya, perasaannya gitu Bu. Ya, perasaannya, perasaan Kak Fakta selama mengikuti PKG beberapa hari ini apa yang Kak Fakta rasakan? Sedihkah, senangkah, bahagiakah? Bertemu dengan teman-teman rekan sejawat, ya kan? Terus apanya? Nah, setelah kakak misalkan merasakan apa itu tadi senang, terus apa yang akan Kak Fakta atau kakak-kakak lain lakukan setelah merasakan senang itu?
Di sini baru 10. Siapa yang tidak hadir ya? Robi udah belum Robi? Adi sudah, Anissa, Dea. Siapa di sini yang belum hadir? Kakak-kakak usahakan hadir ya. Karena kalau misalkan 2 kali tidak ikut Jimit atau tetap maya, takutnya nanti kakak-kakak tidak bisa lulus gitu. Jadi diusahakan betul untuk mengikuti setiap prosesnya. Ya, sepertinya di sini Kak Lili sudah Robi hadir, menjawab. Bu. Robi. Ya, Robi ya. Ada, cuman ini pakai email adiknya temen. Oh gitu. Siapa namanya Kak? Namanya Adi Suprianto, email Oh, temen. Adi Suprianto ini ya. Iya. Oh iya ya. Kak Yudi juga menggunakan Fakih Zamrah ini siapa Kak? Anaknya ya? Siapa? Dibuka dulu mute-nya Kak kalau mau jawab. Kebetulan punya anak ini. Oh iya iya iya. Iya. Oke, yang penting mau mengikuti ya kakak-kakak. Siap. Ya, oke kita kembali ke chatroom ya kakak-kakak. Silakan yang belum menjawab. Kak Lili Suprianto, apanya senang? Keduanya, terus apanya senang dan merasa nggak enak sama teman tamu. Kenapa nih Kak? Kak Lili lagi ada tamu ya? Oke, disuruh Iya, bener Bang. Tamu nggak temen lama apa-apa. nih, Kak. Tamunya disuruh ikutan Kak, biar tambah pinter. Sabar ya Oke, untuk siap, tamunya Kak. Kak Lili ya. Kemudian yang ketiga sekarang apa? Tetap dilanjutkan mengikuti kegiatan dan sedikit mengabaikan teman tamu. Waduh, kasihan nih tamunya, dicuekin. Oke, berikutnya Dea Rizky Prasetya. 1. Apa yang saya rasakan terkait PKG beberapa hari ini masih ada sedikit khawatir terkait tugas dikarenakan bertumburan dengan PPG. Ya, karena berbarengan ya Kak ya, Dea Rizky dengan PPG. Tapi tentunya semoga Allah kasih kemudahan untuk kakak-kakak yang mengikuti PPG dan bersamaan dengan PKG. Jika ada tugas, segera dilaksanakan, baik itu tugas PPG maupun tugas PKG. Karena itu demi kelancaran kakak-kakak semua ya, agar kakak-kakak tidak terbebani dengan tugas yang menumpuk. Kemudian Kak Anissa Fitriani, selama mengikuti PKG ini selama 2 hari atau tatap maya ketiga masih semangat untuk PKG PJOK, semangat untuk belajar. Wih, luar biasa Kakak Anissa ya. Tentunya kakak-kakak yang lain jangan kalah semangat nih dengan Kak Anissa ya. Kak Dea Rizky ini kayaknya sambungan yang nomor 1 tadi nih. Terus apa? Harus lebih tenang dan semangat untuk mengikuti keduanya. Tentu Kak Rizky kita harus tetap semangat ya. Kak Fakih Zamrau nih Kak Yudi nih. Selama mengikuti PKG PJOK masih terasa enjoy saja. Ini menikmati nih. Memang harus enjoy Kak Yudi ya. Kemudian Kak Ferry Setiawan, apa sangat membantu untuk saya dan berjumpa dengan rekan PJOK. Ajang silaturahmi tentunya Kak. Kemudian terus apanya? Menambahkan pemahaman tentang pembelajaran. Sekarang apa? Senang menjalankan PKG saat ini. Tatap maya saja senang Kak. Gimana kita luring nanti nih, tatap muka. Waduh, lebih senang lagi nih pasti kan? Ketemu teman-teman, rekan-rekan ya. Kak Adi Supriyatno, penuh tantangan baru. Oke. Fakta Marian Syah, apa perasaan? Oh, happy. Terus apa yang akan melakukan setelahnya? Berbagi pengalaman, kesenangan dalam mengajar. Tentu setelah kakak-kakak mengikuti PKG PJOK ini, kakak-kakak akan membagi ilmu. Waduh, sepertinya ada iklan.
Geluduk Ya. gede. Betul. Setelah kakak-kakak mengikuti PKG PJOK ini tidak hanya berbagi dengan murid ya, tidak hanya membagikan praktek apa yang kakak-kakak dapatkan, tapi tentunya kakak-kakak akan berbagi dengan rekan sejawat, dengan komunitas di kecamatannya masing-masing. Kemudian sekarang apa? Melaksanakan dengan bekerja sama. Tentu bekerja sama itu sangat penting untuk kita semua kakak-kakak agar kita semua bisa lulus dengan nilai yang baik. Kak Dian Ekawati, apa perasaan saya senang. Senang dapat kegiatan baru, menambah pengetahuan baru, kegiatan baru. Semoga kedepannya setelah dapat ilmu dari kegiatan PKG ini dapat diimplementasikan kepada murid dan rekan-rekan. Tetap semangat teman-teman, belajar bareng yuk, lulus bareng. Amin, semoga lulus bareng ya kakak-kakak. Makanya jika ada tugas ataupun hal-hal yang kakak-kakak sudah tahu terlebih dahulu, jangan sampai tidak mau berbagi dengan teman yang lain. Agar terciptanya lulus bareng dari Kak Dian Ekawati tadi ya. Selanjutnya ada Kak Yudi. Saya belajar memperbaiki proses pembelajaran yang saya ampu di kelas. Oke, bagus Kak. Kak Dea Rizky Prasetya ini nomor 3 tadi ya, sekarang apa? Terima, hadapi, nikmati. Semoga kedua bisa lancar, begitu juga untuk teman-teman yang lain. Semangat. Oke kakak-kakak, tentu kita akan terus semangat ya untuk mengikuti semua tahapan-tahapannya. Untuk kakak-kakak yang belum menjawab, masih boleh menjawab di chatroom. Sementara itu kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang framework GIPS. Framework GIPS ini deskripsi, evaluasi, dan konklusi. Nah, di sini kita disuruh untuk mendeskripsikan perasaan kita tadi, kemudian evaluasi dan konklusi. Tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke, di sini kita diperintahkan nih kakak-kakak ya untuk menulis 3 babak. Tapi sebelum kita menulis tiga babak, kita akan ke modul dulu kakak-kakak. Apakah muncul kakak-kakak modulnya? Oke, modul ya kakak-kakak. Kita akan pelajari dulu sebentar tentang modul orientasi nilai. Di sini kakak-kakak setelah mempelajari apa itu refleksi dan mengapa kita melakukan refleksi sebelumnya, mari kita mulai semakin mendalami tentang menulis refleksi. Di sini penilaian mandiri tersebut merujuk pada 5 orientasi nilai guru PJOK berikut ini. Nomor 1, disciplinary mastery atau DM, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Ini kakak-kakak kemungkinan selama mengajar itu lebih mementingkan ilmu, penguasaan ilmu, misalkan pembelajaran bola voli atau bulu tangkis. Nah, kakak-kakak di sini mengajarkan kepada murid untuk mengerti permainannya atau menguasai cara-cara bermain bulu tangkis yang baik seperti apa, atau Bapak kakak-kakak mengajarkan kepada peserta didik penguasaan materi tentang sepak bola. Untuk yang nomor 2, learning process atau LP, proses pembelajaran. Nah, di sini yang nomor 2 ini mungkin kakak-kakak ada juga yang tidak begitu mementingkan penguasaan materi, yang penting proses pembelajarannya, yang penting anak-anak mengikuti. Nah, itu masuk ke dalam learning process. Kalau kakak-kakak
memilih dengan yang penting penguasaan materi, berarti kakak-kakak disciplinary mastery yang nomor 1. Kemudian yang nomor 3, self actualization atau SA, aktualisasi diri. Nah, di sini juga proses kakak-kakak pendekatan dengan peserta didik, aktualisasi diri. Kemudian yang 4, ecological integration, EI, integrasi ekologis. Nah, di sini kakak-kakak sudah ada penguasaan materi, kemudian proses pembelajaran, aktualisasi diri, dan integrasi ekologis. Siapa yang baru masuk ya? Oh, Adi Pratomo. Oke, selamat datang Kak Adi. Maaf kami sudah duluan ya. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Dan yang kelima yaitu social responsibility, SR atau tanggung jawab sosial. Nah, di sini kakak-kakak mungkin ada salah satu kakak-kakak juga yang menekankan kepada siswa-siswi atau peserta didiknya tentang tanggung jawab sosial. Mungkin dengan pertemanan sesama teman atau tanggung jawab akan tugasnya atau mungkin juga tanggung jawab setelah praktek atau menggunakan alat-alat untuk dibereskan kembali atau dikembalikan ke tempat semula. Kemudian berikutnya, nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran. Yang tadi ya kakak-kakak ya, disciplinary mastery, penguasaan materi disiplin ilmu. Biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik, merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pelajaran. Nah, di sini juga penting ya kakak-kakak, walaupun kita mengajarkan peserta didik kita tentang olahraga atau kebanyakan kita praktek di lapangan, tentunya disiplin ilmu atau penguasaan materi juga penting untuk kita berikan kepada peserta didik kita. Dalam pendidikan jasmani, guru dengan disciplinary mastery memprioritaskan mendidik murid untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran, serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Konten pembelajaran mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, seperti yang digunakan pada tarian, berenang, senam, olahraga tim, dan kegiatan kebugaran. Selain itu, pendukung dari disciplinary mastery ini menekankan pengetahuan fisiologis dan biomekanik. Nah, di sini disciplinary mastery ini adalah tentang disiplin ilmu ya kakak-kakak, penguasaan materi. Kemudian berikutnya learning process atau proses pembelajaran yang berpusat pada murid ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi murid yang belajar, penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil. Dengan demikian, learning process ini membantu murid menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang baru. Dalam pendidikan jasmani, guru yang menempatkan nilai tinggi pada orientasi learning process berusaha membuat lingkungan belajar menarik. Nah, di sini menarik ya, dan menyenangkan dengan membiarkan murid belajar bagaimana caranya belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan. Misalkan nih kakak-kakak di sekolah itu proses pembelajarannya tidak lengkap. Ya, kita tahu sama tahu kakak-kakak apalagi di kota ya. Untuk alat-alat olahraga itu kebanyakan tidak ada. Nah, di sini untuk proses pembelajaran tentu kakak-kakak sudah melakukan yang namanya modifikasi alat atau lapangan ya kakak-kakak. Nah, di sini sudah termasuk kakak-kakak. Kakak-kakak sudah melakukan namanya learning process atau proses pembelajaran. Tentunya kalau kita mengandalkan alat atau lapangan yang semestinya tentu kita tidak akan pernah belajar karena setiap sekolah tidak memiliki namanya lapangan sepak bola ya kakak-kakak atau lapangan bulu tangkis. Jadi di proses pembelajaran learning ini
tentu kita semua harus memodifikasi bagaimana caranya agar peserta didik kita tetap mempelajari yang namanya bulu tangkis, tetap mempelajari yang namanya sepak bola. Nah, di sini kakak-kakak adalah timbul yang namanya belajar menarik, berusaha membuat lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan. Tentunya kakak-kakak semua sudah melakukan kegiatan ini, hanya belum tahu apa namanya. Nah, di sini namanya proses learning proses kakak-kakak ya, atau proses pembelajaran. Selanjutnya self actualization atau aktualisasi diri. Di sini lebih berfokus pada murid dengan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan dan kenikmatan dalam belajar. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi murid adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani mereka. Nah, di sini kakak-kakak yang harus digarisbawahi adalah rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi murid adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani mereka. Murid sebagai individu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuan sendiri, untuk mengembangkan keunikan pribadi, dan untuk membimbing pembelajaran pribadi. Nah, di sini kita dituntut untuk menggali potensi diri dari peserta didik. Tentunya ini juga sudah kita lakukan kakak-kakak ya di sekolah masing-masing. Jadi kita sebagai guru memunculkan bakat peserta didik kita, kemudian mengembangkan keunikan pribadi dan membimbing pembelajaran pribadi. Nah, di sini kita menemukan anak ini berbakat di bidang atletik. Nah, kita sudah menemukan bakat anak ini, kemudian kita bimbing pembelajaran secara pribadi, dan jika ada kegiatan lomba seperti O2ASN, kita akan mengikut sertakan peserta didik kita. Guru pendidikan jasmani dengan kecenderungan berorientasi nilai self actualization ini berusaha mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Nah, di sini tentu kakak-kakak semua sudah mengutamakan ini pada peserta didiknya. Selanjutnya, ecological integration atau integrasi ekologis. Orientasi ini didasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif, sama untuk kebutuhan murid, materi pelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Orientasi ecological integration mendorong murid untuk mencari makna pribadi mereka melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan gerakan, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Nah, di sini peserta didik yang sudah berpartisipasi ya kakak-kakak melalui kegiatan fisik, kemudian mereka menguasai pengetahuan gerakan. Dengan demikian, orientasi ecological integration ini pada dasarnya tumpang tindih dengan orientasi nilai SA dan SR tadi dalam hal memenuhi potensi manusia individu dan perubahan sosial. Jewett dan Ennis tahun 1990, guru dengan orientasi ecological integration lebih memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan murid, kebutuhan kelompok, dan tuntutan materi pelajaran untuk mengintegrasikan materi pelajaran. Pengembangan pribadi murid mereka dan pencapaian tujuan sosial budaya yang dapat diidentifikasi sebagai sama pentingnya. Jadi di sini sama-sama penting ya kakak-kakak, tentang pelajaran itu penting, materi pelajaran, kemudian pribadi murid, ini yang selama ini kita utamakan tentang pribadi murid kita yang sudah mulai agak-agak mengarah ke kurangnya akhlak dan sebagainya ya kakak-kakak ya. Nah, di sini semuanya penting diidentifikasi sebagai pentingnya dalam kurikulum. Kemudian social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, ini sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli.
Social responsibility dihipotesiskan lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Kurikulum berdasarkan orientasi social responsibility diarahkan pada kebutuhan masyarakat di luar kebutuhan individu. Kurikulum yang menangani masalah sosial akan menekankan pada peningkatan kesadaran akan kebutuhan sosial dan peran peserta didik sebagai agen perubahan. Pendukung social responsibility mengembangkan strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Jadi ini berhubungan dengan orang-orang luar ya, kakak-kakak. Dalam orientasi ini, aktivitas fisik dan olahraga diakui sebagai sarana untuk membantu peserta didik belajar menyelaraskan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan masyarakat mereka. Jadi sama-sama penting ya kakak-kakak, kebutuhan olahraga penting dan juga kebutuhan untuk bersosialisasi juga penting. Oke, baik kakak-kakak, di sini sudah dijelaskan semua tentang kelima orientasi nilai guru PJOK. Kita akan kembali ke modul tadi, instruksi yang kita diharuskan membuat tulisan refleksi 3 babak ya kakak-kakak. Apakah terlihat kakak-kakak? Tidur? Iya. Jangan. Iya. Oh iya, oke, masih memantau ya. Oke, kita kembali ke tulisan refleksi 3 babak ini, kakak-kakak. Kita instruksinya silakan mengcopy Google Slide berikut per kelas. Peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timer. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Jadi ini ada babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga ya kakak-kakak. Tentunya dengan pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Oke, kakak-kakak, di sini kita akan mencoba masuk ke Google Slide ya. Di sini Google Slide-nya. Oke. Oh ya, saya jelaskan dulu ya kakak-kakak. Jadi di sini ada slide-nya per slide. Satu slide ini satu orang kakak-kakak. Terlihat? Di sini. Lihat Bu. Ya, di sini nanti silakan kakak-kakak tulis nama masing-masing. Kemudian di slide babak 1 ini yang warna kuning ini untuk tempat menjawab refleksi babak 1. Jadi nanti ada 3 pertanyaan, silakan kakak-kakak jawab di yang warna kuning ini. 3 pertanyaan itu. Nah, untuk babak kedua nanti kakak-kakak silakan menjawab di kolom yang berwarna hijau. Dan untuk babak ketiga, kakak-kakak silakan menjawab di kolom yang berwarna biru. Begitu ya kakak-kakak ya. Nanti untuk pertanyaannya akan saya bagikan. Tapi sebelum itu saya akan bagikan dulu link agar kakak-kakak bisa masuk ke dalam Google. Oke, sebentar agar kakak-kakak bisa edit. Salin link. Oke, silahkan ke chat room ya kakak-kakak. Linknya akan saya kirimkan di chat room. Oke, linknya sudah masuk kakak-kakak. Silakan klik link yang ada di chat room. Oke. Dan bisa kakak-kakak? Silakan beri reaksi jempol jika ada yang sudah bisa masuk.
Ada yang sudah bisa masuk, kakak-kakak? Lagi di Oke, sepertinya sinyal juga agak melambat ya kakak-kakak karena cuaca yang kurang mendukung. Kak Anissa gagal masuk, Kak. Coba lagi, Kak. Kak Anissa dicoba lagi, Kak Anissa. aku masuk tapi Ya, Kak Dian bisa masuk. edit Saya bisa. Kakak ini untuk tugas modul 1 ya. Ya, Kak Okta. edit. Ya, pelan-pelan saja kakak-kakak. Jika gagal boleh dicoba kembali. Yang sudah berhasil masuk, silakan kakak-kakak memilih slide mana saja, terserah. Yang penting jangan lupa menuliskan nama ya kakak-kakak ya. Jangan rebutan slide kakak-kakak. Dian Ekawati. Ya, Kak Fakla sepertinya Ya, sudah gitu bisa masuk gimana ya. ya Kak ya? Oke, nah Kak, yang sudah bisa masuk nanti di sini akan ada pertanyaan. Bentar, saya akan kembali ke modulnya. Ini mohon maaf ya kakak-kakak, ini agak bolak-balik ini ya. Di chat. Nah, pertanyaannya nanti akan saya kirim juga di chat ya. Ya. Kalau ada yang mau memfoto juga boleh kakak-kakak. Ini babak 1, Kak Diana, maksudnya Ya. gimana nih? Ini babak 1, Apa kakak-kakak isinya? menjawab ini soal yang saya kirim di chat room. Jadi kalau kakak-kakak sudah berhasil masuk di link yang sudah saya kirim, kakak-kakak menjawab pertanyaan yang saya kirimkan kembali nih di chat room juga. Kembali lagi. Karena nanti kita akan berpindah tempat ya. Kak Diana, ini untuk ngeditnya nulis namanya gimana ya caranya ya? Oke. Saya ngerjainnya di Ya, sebentar ya kakak. Kita akan kembali ke slide link. Nah, jadi kakak-kakak sudah menampilkan seperti ini, terlihat. Nah, ini Kak Fakta sudah bisa nih mengetik namanya di sini. Kan ada keterangan nama di samping. Silakan kakak-kakak ketik nama di sini. Jangan rebutan ya. Satu slide, satu orang ya kakak-kakak. Terus babak 1 ini jawab apa, Bu? Nah, untuk babak 1, silakan kakak-kakak jawab. Pertanyaannya sudah saya kirim di chat room. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Nah, kecenderungan orientasi kakak-kakak yang mana yang lebih mendekati yang saya jelaskan tadi? Apakah mengutamakan apa tadi, ilmu pengetahuan, atau kakak-kakak lebih mengutamakan prosesnya tadi yang nomor 2, ya kan? Nah, silakan kakak-kakak jawab. Untuk yang nomor 2, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Nah, apa alasan kakak-kakak memilih orientasi tersebut? Kemudian nomor 3, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Dan berikan bukti kakak-kakak dari pengalaman orientasi yang kakak sebutkan tadi. Begitu ya kakak-kakak ya. Oke, semoga dipahami. Nah, Kak Fakta sudah mulai menulis. Ayo kakak-kakak yang lain. Kak Diana Ya. mengerjakannya
Handphone bisa Masa nggak ada laptop di rumah tuh? Oh gitu. Coba Kak masuk link lewat HP bisa nggak coba? Kalau misalkan tidak bisa, silakan Kak Lili jawabnya di chatroom saja, tidak apa-apa. Berarti sama ya Kak, saya juga ini di HP nggak bisa ngedit. Oh ya Kak Dea ya? Izin Kak, Oke, lewat handphone silakan. sepertinya tidak bisa ya Kak. Oh tidak bisa. Oh ini pada handphone semua nih. Iya, Iya. lagi dibenerin ini Kak. Oke, baik. Silakan yang menggunakan handphone tidak bisa masuk ke linknya, boleh menjawab di chatroom kakak-kakak ya. Silahkan. Untuk yang bisa masuk, yang Gmeet-nya menggunakan laptop, silahkan mengisi refleksi 3 babak ini menggunakan link ya kakak-kakak. Semua itu akan terekam karena ini meeting kita ini kan direkod. Jadi kakak-kakak masuknya jam berapa terlihat, kemudian respon kakak-kakak semua menjawab terlihat, begitu juga dengan ketikan-ketikan kakak-kakak semua ya. Silahkan dijawab kakak-kakak pertanyaannya. Untuk babak 1 ini berapa menit tadi ya? 4 menit kakak-kakak. Sepertinya ini sudah terlewat ya dari 4 menit. Tidak apa-apa, silahkan dilanjutkan kakak-kakak. Tadi apa Kak Diana? Nomor 1 itunya soalnya? Nomor di chatroom ada Kak. Lihat di chatroom. Mau balik ke chatroomnya susah, udah masuk ke Oh, tadinya. ya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Milih yang 5 itu ya. Ya, mana yang mendekati kakak-kakak selama mengajar selama ini? Ini ya kakak-kakak ya, tadi nomor 1 disciplinary mastery, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Nomor 2 learning process atau proses pembelajaran. Yang ketiga self actualization atau aktualisasi diri. Yang keempat ecological integration atau integrasi ekologis. Dan yang kelima, social responsibility atau tanggung jawab. Silahkan kakak-kakak pilih yang mana. Dan untuk jawaban kakak-kakak ini ya, silahkan disimpan untuk mengerjakan refleksi. Nanti akan ada tugas besok ya, refleksi di LMS. Dan ini jika kakak simpan akan sangat membantu. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya seperti apa, Kak? Yang ini Kak Fakta, Ya, soal nomor 2 jawabnya masih di kolom yang kuning, Kak. Karena yang kolom hijau ini untuk pertanyaan babak kedua, Kakak. oh beda. Iya. Yap. Yo, Untuk silakan. saya, Kak, Kakak Gimana? Diana, Ya. iya, bisa koreksi punya saya. Oke, Kak Yudi ya. Kak Yudi mengerjakan di layar ya? Iya, betul. Oke, Kak Yudi Afnansyah. Ya, Kak Yudi juga anak atau siswa mudah cepat mengerti ini silahkan dipindahkan ke kolom kuning, Kak. Begitu juga dengan yang kakak tulis di kolom biru, contohnya saat diberikan materi, cara memantulkan bola ini juga dipindahkan ke kolom yang kuning ini, Kak. Nah, karena ini kan babak 1 ya, Kakak ya. Jadi Oh, iya, 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 iya. pindahkan, bukan berarti salah, Kak, tapi salah kamar, Kak. Salah kamar. Iya, Saya salah pikir ada kamar. pertanyaan 3 satu-satu. Oh, bukan, Sama saya juga Kak. tadi gitu. Nanti di babak 2 Kak, kita ada soal lagi, Kak. Jadi di babak 2 nulisnya di kolom yang hijau. Ayo kakak-kakak, jangan salah kamar. Ini cuman Kak Yudi dan Kak Fakta ini yang menulis di link?
Ini saya nulis di link. Oke, kalau Saya sudah di chat room Kak, cek Kak. Jangan lupa namanya ya Kak ya. Kak Dian di mana? Di Di slide link. berapa? Nggak tahu slide ke berapa ya. Ini belum ada namanya. Tapi saya udah ngetik nama loh ini. Oh, Saya ulang lagi aja kalau enggak ya. ya boleh. Hapus dulu lah ini. Ini yang sudah ada namanya Kak Yudi dan Kak Fakta. Slide saya yang satu yang kuning hilang. Mana? Yang kuning hilang. Waduh. Iya. hapus itu Pak. Hapus ya. Chat semua Pak. Tuh, Nah, ada lagi iya, enggak? ada Hapus semua. Sudah ada lagi belum Kak? Nah, malah hilang semua. Buat lagi ya? Iya, buat lagi Kak. Malah hilang semua. Apa ngambil slide yang fakta aja? Ganti slide aja Kak. Kak Yudi ganti slide aja Kak, biar ini dihapus ya. Oke, siap. Oke, nah Kak Yudi ganti slide di bawahnya aja. Nah, ini Kak Yudi kreatif tangannya ya. Bisa sampai menghapus ini. Dia mau nyoba ngedit sendiri. Pak. Iya, gak apa-apa. Namanya mencoba ya kakak-kakak ya. Oke, apakah ada yang menjawab di kolom chat? Ada, Kak, Oke, Kak Dea Rizky sudah menjawab di kolom chat. 1, kecenderungan nilai orientasi saya yaitu learning process. Baik. Yang nomor 2 yang membuat saya memilih learning process dikarenakan saya suka membangun pembelajaran yang menarik dengan peserta didik. Oke. Nomor 3, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan maksimal dan menarik sesuai ilmu yang saya punya. Bagus Kak Dea bagus. Kemudian Kak Anissa, learning process. Karena ada proses pembelajaran agar anak lebih memahami. Memodifikasi pembelajaran agar tetap terlaksana materi pembelajaran yang menarik. Oke, jawabannya bagus-bagus ya kakak-kakak ya. Silahkan kakak-kakak yang lain yang belum menjawab masih ditunggu jawabannya walaupun kita sudah lebih dari 4 menit ya kakak-kakak. Silahkan. Kak Ferry Setiawan belum menjawab ya. Karena pakai HP, Kak Ferry boleh chat di chatroom ya. Kirim jawaban di chatroom. Kak Fakta gimana? Sudah ada penambahan belum? Babak 1 sudah. Oke, bagus. Ayo Kak Yudi. Nah, Kak Yudi juga sudah mau selesai ya. Kak Fakta, sudah selesai ya Kak Fakta ya? Ekologi integration atau integritas ekologis. Karena untuk memulai pelajaran yang efektif, murid harus mengerti pribadi diri sendiri, mereka untuk pembelajaran agar terciptanya kegiatan pembelajaran yang optimal. Bukti dengan anak mengerti apa yang guru berikan, contoh dan mereka bisa mempraktikannya atau tidak sesuai dengan keahlian murid masing-masing. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Fakta. Pak Yudi, saya memilih learning process karena lebih mudah. Oke, dikarenakan siswa lebih mudah untuk melakukan pembelajaran. Contohnya saat melakukan cara memantulkan bola, jika diberikan materi saja cenderung kesalahannya lebih banyak. Oke, masih menjawab ini Kak Yudi. Oke, silahkan. Kita kembali ke chatroom. Siapa yang sudah menjawab? Kak Anissa sudah. Kak Lili Supriyanto.
Kecenderungan nilai orientasi saya learning process. Karena segala pembelajaran membutuhkan proses pembelajaran, dasar dan pendekatan inti pembelajaran. 3. Memodifikasi alat atau fasilitas pembelajaran dengan yang saya pahami dan miliki. Oke, terima kasih Kak Lili atas jawabannya. Kak Oktariadi, learning process juga. Dengan ada proses pembelajaran, anak dapat bisa memahami materi yang disampaikan. 3. Apabila prasarana pembelajaran tidak mendukung, maka kita harus memodifikasinya. Oke, jawaban kakak-kakak bagus-bagus semua. Orientasi Kak Dian? Belum selesai ya Kak Dian ya? Oke. Kak Ferry Setiawan sudah menjawab juga learning process karena anak dapat cepat memahami pembelajaran. Manfaatkan pembelajaran yang dimodifikasi dan sekitarnya fasilitas. Oke, betul sekali ya Kak Ferry ya. Karena ada beberapa anak yang kalau kita kasih materi pembelajaran itu ngantuk. Tapi kalau kita ajak ke lapangan, waduh, anak-anak senangnya bukan main ya, kakak-kakak ya. Ngantuknya hilang, panas pun tak terasa kalau sudah di lapangan main bola ya. Betul ya kakak-kakak ya. Oke, saya rasa cukup ya kakak-kakak. Untuk yang belum menjawab masih bisa ya. Silakan menjawab. Ini Kak Dian. Oke, Kak Dian, orientasi yang saya pakai adalah learning process karena pada proses pembelajaran siswa dapat melakukan langsung praktik pembelajaran dan materi yang disampaikan bisa tercapai. Oke, kita semua menggunakan cara yang berbeda, tapi tentu tujuan kita adalah yang semuanya berpusat pada peserta didik, agar peserta didik kita menyukai atau senang saat pembelajaran kita. Baik kakak-kakak, waktu kita terus berjalan, jadi kita akan lanjutkan materi kita. Tapi untuk yang belum menjawab masih diperbolehkan menjawab di kolom chat atau di link. Karena linknya masih sama ya kakak-kakak. Kita akan lanjutkan kesepakatan pembelajaran berikutnya yaitu 16 menit. Ibu Bapak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawahnya slide Ibu Bapak. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Baik, sudah kita bacakan ya kakak-kakak tadi ya yang sudah memberikan jawaban. Kemudian di sini ada roda emosi kakak-kakak. Terlihat kakak-kakak apa kurang jelas? Terlihat, Kak. Oke. Di sini ada roda emosi. Oke, lebih besar ya. Di sini Kak Anissa, silakan Kakak baca roda emosi sedih, Kak. Sedih, oke. Sedih. Sedih itu ada derita, hibah, kecewa, malu, terpinggir, dan putus asa. Oke, masih lanjut, Kak. Derita, masih disedih ya, Kak ya? Ya, Derita, masih sedih. Derita, di derita itu ada tersiksa. Ya. Hibah, di hibah itu ada murung dan duka. Kecewa, muram dan hampa. Malu, sesal dan bersalah. Terpinggir, terasing, sunyi. Dan di sini masih ada putus asa ya Kak. Ada sayu dan Sayu. Oke, terima kasih Kak Anissa sudah membacakan. Jadi di sini ada roda emosi sedih ya kakak-kakak. Tentunya kita semua memilikinya. Jadi kalau kalau kita sedang merasakan penderitaan, ya kan, tersinggung, tersiksa, itu tentu kita semua pernah merasakan. Oke, selanjutnya ada roda emosi terkejut. Silakan Kak Okta bacakan untuk kita semua. Ya, Kak. Ya, silakan Kak Okta. Roda terkejut Kak Okta. Roda terkejut.
Terlihat? Gangguan ini, Kak. Oh, gangguan. Oke, kalau gangguan Kak Adi, silakan Kak Adi mengetikkan Kak Okta, membacakan roda emosi terkejut. Terkejut, Ya, terkejut. tergenggam, keliru, kagum, terkesima, terharu, Oke. terperanjat, kaget, kalut, bingung, Hairan. harian, takjub, bungkam, gamam, rangsang, rawan. Oke, terima kasih Kak Sama-sama, Adi. Kakak. Selanjutnya, oh Kak Robi. Iya, cuman pakai ya, tadi. Selanjutnya roda emosi amarah Kak Dian. Silakan dibaca Kak Dian. Halo Kak Dian, masih ada Kak? Ada Kak, ada. Oke, silakan dibaca Kak Amarah Dian, tadi. roda emosi amarah. Iri, ada iri. Ini yang terbaca ini Kak, matanya. Iya, iya, iya. Karena di HP jadi tulisannya kecil-kecil banget. Oke. Terganggu ya. Ya, betul. Terus apa lagi ini ya? Tulis saya. Meradang. Meradang. Terus Iya. meluat. Gak kelihatan aku Kak, kecil-kecil Oke, karena di oke, HP. oke. Ya, jadi di roda emosi amarah ini ada meluat, iri, terganggu, jengkel, meradang, ada benci, seteru, gelisah, kecewa, gemas, sakit hati, geram, cemburu, mual, dan jijik. Ya, kalau kita lagi kesel, marah, mual, jijik gitu ya. Oke, berikutnya roda emosi takut. Silakan Kak Yudi. Kak Yudi, silakan bacakan roda emosi takut, Kak. Mana nih Kak Yudi? Gelisah. Kok hilang? Hilang gambarnya hijau. Hilang ya? Hilang. Udah kelihatan itu Pak. Ada enggak? Ada cuman warna-warni warnanya. Memang warna-warni Kak, warnanya. Oh gitu. Kenapa aja tuh Pak? Kenapa? Bawang hujan. Ada gelisah, di situ ada kecewa. Nah, Tadi takut ya? Ya, roda emosi takut Kak. Takut. Apa Yud? Gak kelihatan Terlihat juga tidak ya. Kak? Nggak kelihatan, matanya sakit. Waduh, harus pakai kacamata nih Kak Yudi. Ayo Kak Lili, gantikan Kak Yudi, sepertinya matanya sedang sakit nih. Ayo Kak Lili. Di sini ada roda emosi takut, di sini ada seram, gemuruh, ragu, gelisah, kemudian gentar, dan dia Ya, seram di sini itu ada kecil ini Kak. ya. Seram di sini ada riau, ngeri, cuek, bukan riau dan ngeri, kemudian gemuruh di sini cuek, risau, ragu, itu kekurangan, rendah diri, kemudian gerun, di sini kecoh, cemas, kemudian gentar, agak lemah, berhasil. Oke, terima kasih Kak Lili. Makasih Berikutnya Kak ada Lili. roda emosi. Kak Dea, silahkan dibaca. Roda emosi cinta. Cinta ini ya. Ya, kalau di bagian roda emosi cinta itu terdiri dari damai, santun, keinginan, rindu, dan mesra.
Nama itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu puas dan lega. Untuk santunnya belas kasih dan penyayang. Keinginan itu tergila-gila dan minat, rindu, tertarik dan jiwang, dan mesra, kesukaan dan romantis. Oke, terima kasih Kak Dea. Siapa lagi yang belum ya? Ini ada roda gembira nih. Kak Ferry. Oke, Kak Ferry, silakan Kak Ferry. Roda emosi Ya. gembira. Gembira terdiri dari terpesona, girang, semangat, yakin, bangga, riang, bahagia, aman. Terus Oke. gairah, terpukau, sukacita, euforia, wajah, teruja, berharap, suka, gemilang, jaya, merah, ceria, seronok, terhibur, puas hati, senang hati. Oke, terima kasih kakak-kakak Jadi semua gembira. membacakan roda emosi kita pada malam hari ini ya. Tentu semua yang sudah kakak-kakak bacakan itu semua ada pada diri kita semua masing-masing. Tinggal kembali kepada diri kita di mana posisi kita menempatkan roda emosi tersebut. Tentunya kalau saat kita sedang emosi, amarah, itu tidak kita bawa ke sekolah dan dilampiaskan kepada peserta didik kita. Ya, karena peserta didik kita tidak tahu apa yang kita alami atau apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Jadi kita saat mendidik, saat ke sekolah itu harus selalu gembira dan penuh cinta ya kakak-kakak. Baiklah, kita akan melanjutkan. Nah, babak kedua kakak-kakak, ini waktunya 4 menit. Perasaan evaluasi analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan evaluasi. Analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Ada soal lagi kakak-kakak. Ini ada 4. Silakan kakak-kakak jawab lagi di link yang tadi. Jika tidak bisa di link, boleh jawab di chat room. Untuk yang menggunakan HP tadi ya. Untuk menjawabnya menggunakan kolom yang warna apa tadi? Hijau ya kakak-kakak ya? Satu. Oke. Apakah sudah masuk kakak-kakak pertanyaannya? Sudah. Ada 4 pertanyaan ya. Di chatroom sudah masuk. Silakan kakak-kakak jawab. Yang mau menjawab di link Google tadi boleh. Yang mau menjawab di chatroom juga boleh. Silahkan kakak-kakak. Yang menjawab di chatroom yang tidak menggunakan laptop tadi. Pertanyaan pemantik nomor 1, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, terkait pengalaman. Ya, gimana Kak? Minta tolong bukain slide yang roda emosi lagi dong Kak. Oke, boleh. Ini ya Kak. Iya. Oke, saya perbesar ya, biar lebih mudah melihatnya. Oke, silakan kakak-kakak. Soalnya sudah di chatroom ya.
Dilanjutkan di Betul babak Kak kedua ya, Yudi, iya Kak betul. Diana? Ngetiknya di babak kedua ya Kak. Bagaimana kakak-kakak, sudah bisa? Di chatroom belum ada yang menjawab. Oke, kita ke salinan link. Kak Yudi sudah mulai mengetik, lagi dalam proses. Kak Fakta juga sudah hampir selesai. Ayo kakak-kakak yang lain. Waktu kita 4 menit, ini sudah lebih dari 4 menit ya. Ayo kakak-kakak. Ini masuk semua ya. Jimit-nya ikut semua ya kakak-kakak ya. Ya Allah Akbar. Bagaimana kakak-kakak, sudah selesai? Oke, Kak Dea sudah menjawab di chatroom. Oke, Kak Dea Rizky Prasetya. Emosi yang mempengaruhi orientasi learning proses yang sudah saya alami yaitu ada perasaan takut, terharu, dan gembira. Dua hal baik bisa melatih pikiran kita untuk berpikir secara cepat apabila
Sarana prasarana yang mau kita gunakan kurang memadai. Hal buruk, ada peserta didik yang kurang kooperatif. 3, saya merasa belum sepenuhnya menjadi guru PJOK yang baik untuk peserta didik. Untuk peserta didik saya, namun saya akan terus berusaha menjadi guru yang ideal untuk murid-murid saya. Oke, bagus Kak Dea. Kalau kita merasa belum baik, berarti kita masih mau belajar Kak Dea ya. Tapi jika kita merasa kita sudah baik, sudah bagus, nanti kita tidak mau belajar lagi. Jadi tentunya kita harus terus belajar untuk memperbaiki cara mengajar kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Karena setiap hari ilmu itu bertambah ya kakak-kakak. Jadi kita jangan cepat merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Oke, Kak Anissa Fitriani. Takut hal-hal baik yang terjadi mendapatkan support dari orang terdekat yang tulus membantu. Hal buruk yang sudah terjadi, kesalahpahaman antar rekan kerja. Harus tetap belajar dan memahami setiap proses pembelajaran agar menjadi guru yang lebih baik. Ya, Kak Anissa, ini terjadi kesalahpahaman antar rekan kerja. Ini biasanya setiap sekolah ini pasti ada. Tapi kalau bisa jangan berlarut ya Kak Anissa ya. Jika ada kesalahpahaman, segera dibicarakan baik-baik agar kesalahpahaman tersebut bisa selesai. Jangan lama-lama ya. Oke, Kak Dea, Kak Anissa, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita akan kembali ke Google Link. Ya, ini Kak Fakta sudah menjawab. Emosi, nomor 1 emosi bermacam-macam mulai dari gembira hingga amarah. Pasti itu ya. Nomor 2, hal baiknya murid bisa mengerti apa yang guru contohkan. Hal buruknya murid masih belum mengerti karena terlalu susah baginya. Tentu ya kakak-kakak, ini semua kita alami dan kita temukan di lapangan ya. Ada murid yang mudah memahami apa yang kita sampaikan, ada juga murid yang tidak mengerti walaupun kita sudah berkali-kali menjelaskan tapi tetap saja tidak mengerti. Nah, di sini kita jangan berhenti untuk memberikan informasi atau mengajarinya. Nomor 3, masih belum merasa karena dengan nilai orientasi integrasi ekologi saja belum sepenuhnya diterapkan. Oke, fakta. Kak Yudi, babak kedua nomor 1 merasa senang dan bahagia. Nomor 2, hal baiknya merasa enjoy dalam melakukan pembelajaran. Hal buruknya adalah sarana pembelajaran yang kurang. Oke, ini sekalian curhat ini. Kita sama saja Kak Yudi ya. Di mana-mana sarana dan prasarana pasti kurang. Nomor 3, seringnya para orang tua jika anaknya terlalu lelah, nah guru kelasnya ikut-ikutan karena siswanya terlalu banyak mengeluarkan keringat, katanya bau dan sebagainya. Oke, ini permasalahan bau ini untuk kelas-kelas tinggi biasanya ya, Kak Yudi ya. Kak Yudi ngajar SD ya. Kelas tinggi itu karena mungkin sudah peralihan dari anak-anak ke remaja, jadi bau keringatnya sudah mulai lebih begitu ya. Jadi saran saya sih untuk anak-anak yang kelas tinggi, kelas 5 mungkin atau kelas 6, setelah berolahraga itu beri waktu 5 menit atau 10 menit untuk berganti pakaian Kak, agar wali kelasnya tidak kesal dengan bau badan murid-muridnya yang habis keringetan dari berolahraga. Kemungkinan dengan cara itu akan mengurangi sedikit aroma yang luar biasa itu ya kakak-kakak. Kayak deodoran, Kak. Itu udah pasti kalau itu. Diingatkan muridnya untuk menggunakan deodoran. Karena anak-anak itu kadang kan belum tahu ya. Oke, masih belum menjawab juga kakak-kakak? Belum bertambah?
Kak Dea Rizky, Kak Anissa baru ini aja. Kak Dea Rizky, Kak Anissa, Kak Fakta, dan Kak Yudi baru berempat nih. Ayo kakak-kakak yang lain, ini kita sudah lebih dari 4 menit, masih ada satu babak lagi. Oke, sambil menunggu ya kakak-kakak yang masih ngetik dan masih berusaha menjawab, silahkan kita akan beralih dulu. Ini babak 2. Kemudian ini mari berbagi refleksi 16 menit. Ini babak Oh iya, babak ketiga, betul. Ibu Bapak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang per slide yang ada di bawahnya, slide Ibu Bapak. Kemudian ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Oke, dari refleksi yang tadi kakak-kakak kita semua bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman teman-teman kita yang lain. Nah, di sini ada babak ketiga kakak-kakak karena waktu kita 10 menit lagi ya. Babak ketiga ini 4 menit, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan, rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Nah, ini ada 3 pertanyaan ya kakak-kakak. Pertanyaan pemantiknya nomor 1. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Nah, jadi kakak-kakak simpulkan 2 makna dari pembelajaran bermakna yang barusan kita bahas ya. Babak 1 dan babak 2. Kakak-kakak simpulkan nih di babak ketiga. Apa kesimpulan dari babak pertama dan babak kedua? Kemudian nomor 2, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Jadi nomor 2 ini setelah kita belajar tadi tentang roda Bu, ya gimana Kak Diana, Kak? Ya. izin Kak, bentar banjir soalnya. Gimana Kak Okta? Izin bentar banjir soalnya. Oh iya. Oke, silakan Kak Okta dibereskan banjirnya. Tapi untuk biarkan sampai jangan dimatikan karena ini rekaman ya Kak. Iya Bu. Semoga cepat terselesaikan Kakak. Semoga cepat terselesaikan Kak Okta. Malam lagi banjir ya, aduh. Oke kakak-kakak kita lanjutkan. Kita doakan semoga urusan Kak Okta segera beres ya kakak-kakak. Semoga hujannya tidak berlangsung lama, jadi banjirnya pun cepat berhenti. Oke, lanjut untuk nomor 3, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Jadi setelah pembelajaran tadi kakak-kakak, apa yang akan kakak-kakak lakukan atau ubah dari yang sebelumnya kakak-kakak belajar, mengajar dan setelah kakak-kakak belajar di PKG PJOK ini. Paham ya kakak-kakak, semoga dipahami. Ini akan saya copy dan taruh di chat room. Kembali ke chat room. Jadi soalnya silahkan lihat di chat room ya kakak-kakak. Ini sudah ada yang menjawab ya untuk yang babak kedua ini Kak Lili ya. Oke, menyempatkan loh Kak Lili menjawab. Padahal lagi ada tamu dia. Oke. Oke, soalnya sudah ya kakak-kakak. Ini untuk yang babak ketiga. Silakan diisi, boleh dijawab di chat room, boleh di Google Link tadi ya kakak-kakak. Oke, saya akan bacakan jawaban dari Kak Lili. Nomor 1, orientasi proses yang saya alami siap menghadapi segala bentuk keadaan, segala sisi baik dan buruk peserta didik. Karena tujuan belajar merubah segala yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari buruk menjadi baik dan lain sebagainya. Nomor 2, hal baik yang sudah saya hadapi. Siswa mengikuti pembelajaran dengan serius dan disiplin saat belajar. Hal buruk masih ada beberapa siswa yang perhatian maksimal. Oke, nomor 3, tetap merasa senang dan semangat
dengan kemampuan dan kekuatan yang saya miliki, karena semua menjadi tantangan bagi apa nih? Tantangan gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Lili atas jawabannya Kak Lili. Oke, baik kakak-kakak, silahkan menjawab babak ketiga. Untuk yang belum babak kedua masih bisa dijawab. Untuk yang sudah selesai di babak kedua, melanjutkan babak ketiga. Oke kakak-kakak, kita akan lihat di sini. Oke, Kak Yudi sedang proses. Kak Fakta juga sedang proses. Jadi dari 10 peserta yang menjawab di link Google ini hanya 2 orang. Oke, tidak apa-apa ya kakak-kakak. Yang penting kakak-kakak memahami apa yang saya sampaikan. Oke. Oke, Kak Dea Rizky sudah menjawab. Oke, Bu, Kak pertanyaan yang ketiga tadi apa, Bu? Coba slide-nya ditolong pindahkan kakak. Oh, yang babak ketiga ya, Kak? Ya. Oke. Copy ke chat aja. Ini ya, Kak? Iya, Kak. Oke. Kak Dea Rizky sudah menjawab. Nomor 1, kesimpulan. Masing-masing dari 5 orientasi guru PJOK. Nomor 2, guru PJOK yang baik itu menurut saya yang bisa menjadi contoh, baik itu perkataan dan perbuatan, baik sedang mengajar ataupun tidak mengajar. Oke, Kak Dea, nomor 3-nya belum ya, Kak Dea? Dalam proses ini sepertinya. Oke, bagus. Silahkan kakak-kakak yang belum juga dilanjutkan menjawabnya. Ada jawaban dari Kak Adi Supriyatno. Ini sepertinya jawaban babak kedua ya, Kak ya. 1, terkejut, bingung. 2, hal baiknya senang dapat tugas baru yang akan menambah ilmu. Kekurangannya belum terbiasa dengan prosesnya, jadi ya banyak bingungnya. 3, tetap semangat dalam berjuang dan nikmati prosesnya. Betul sekali Kak Adi ya. Semua hal yang kita mulai baru itu pasti bingung. Tapi tetap jangan patah semangat ya Kak Adi. Tetap teruskan, tetap belajar, tetap ikuti segala prosesnya. Pasti bisa ya. Oke, baik kakak-kakak. Selanjutnya Kak Dea nomor 3 jawabannya, meminta teman sesama guru untuk mengoreksi bagaimana kita mengajar dan menjadikan masukan tersebut menjadi bahan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Betul Kak Dea, jadi kalau orang lain yang menilai kita itu lebih akurat sepertinya daripada kita sendiri ya. Jadi kita untuk memperbaiki diri atau merefleksi boleh ditanya dengan rekan sejawat atau boleh menyuruh teman atau meminta bantuan teman. Coba dong lihat caraku mengajar atau cara saya mengajar sudah baikkah atau kurang di mananya. Nah, di situ itu adalah salah satu contoh untuk kita merefleksikan diri atau memperbaiki cara kita mengajar. Oke, baik kakak-kakak, masih ada waktu sedikit lagi. Ini sudah lebih dari 4 menit. Saya ingatkan kembali kakak-kakak besok ada tugas membuat refleksi. Jadi jawaban kakak-kakak ini saya harap difoto atau dicatat ya agar memudahkan kakak-kakak membuat refleksi. Jadi besok itu kakak-kakak mengupload tugas refleksi sehingga tidak bingung lagi.
Bagaimana ini pertanyaannya sudah kakak-kakak? Saya akan menunjukkan tugas untuk kakak-kakak besok. Posisi kita sekarang di sini kakak-kakak ya. Di 1.1C.2 kuatkan pemahaman framework dan model-model refleksi. Dan di sini tanggal 26 September ini ada tugas untuk kakak-kakak ya. Jadi di sini kakak-kakak setelah selesai menguatkan pemahaman pada sesi sebelumnya bersama instruktur, saat ini waktunya Ibu Bapak menerapkan apa yang sudah dipelajari, dilatih dan lakukan uji coba pada sesi-sesi sebelumnya. Pada sesi ini, Ibu Bapak akan menerapkan penulisan refleksi menggunakan satu persatu model refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu setelah itu Ibu Bapak juga akan menilai secara mandiri tulisan refleksinya menggunakan rubrik refleksi yang tersedia. Jadi ini tugasnya masih sama dengan yang tadi ya kakak-kakak. Gunakan model refleksi yang sudah disediakan. Yang kita sediakan tadi itu adalah Borton dan Gibbs ya kakak-kakak. Kakak-kakak juga sudah membuat refleksi tadi. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, silakan kakak-kakak foto atau catat. Nanti kakak-kakak ketik di Word atau PDF, Word atau PowerPoint maksudnya, nanti di-upload di sini kakak-kakak ya. Di sini gunakan model refleksi yang sudah disediakan. Kemudian ada modul yang sudah menyediakan model refleksi apa yang akan digunakan. Untuk modul yang hanya menyediakan pertanyaan pemantik, silakan gunakan pertanyaan pemantik tersebut sebagai alat bantu untuk Ibu Bapak menuliskan refleksi menggunakan model refleksi yang sudah dipilih. Pastikan Ibu Bapak menggunakan model yang berbeda-beda setiap kali menuliskan refleksi. Silakan unduh lampiran mengenai model refleksi. Di sini kakak-kakak, kalau di tampilan saya di sini ada rubriknya. Di tempat kakak-kakak bisa mendownload juga kah? Gimana kakak-kakak? Downloadnya di mana itu kak ya? Di akun kakak-kakak ada nggak tampilannya seperti punya saya tadi? Seperti ini. Kalau itu nanti mungkin besok kali kak ya, kalau lewat Ini HP. tugas untuk besok kak. Saya jelaskan biar besok kakak-kakak tidak bertanya lagi gitu. Ada nggak kakak-kakak? Bu. Oke, ada ya. Jadi di sini kakak-kakak, contoh pertanyaannya, di sini ada deskripsinya apa yang terjadi, dipelajari, dan dialami. Ini hampir sama dengan yang kita kerjakan tadi, yang kakak-kakak kerjakan. Ya. Jadi yang kakak-kakak kerjakan tadi, boleh kakak masukkan di sini. Pertanyaannya, kemudian di sini jawaban kakak tadi. Dimengerti ya kakak-kakak ya? Gimana? Kalau langsung diisi di LLM Bu, Pak? Oke, ntar saya lihat dulu ya. Di sini ada petunjuk pengiriman tugas, Kak. Jadi kakak-kakak tidak bisa mengisi di situ. Di situ itu hanya contoh. Berarti file ya. Iya, lampiran filenya. Jadi walaupun kakak-kakak mengisi di situ, tetap saja kakak harus mengupload di sini, Kak. Perhatikan layar yang saya tunjukkan ini petunjuk pengiriman tugas. Nah, di sini nanti besok kakak-kakak lihat, klik tombol start assignment yang ada di bagian atas. Jadi nanti kakak-kakak kalau mau mengupload tugas seperti ini perintahnya. Nanti di pojok kanan ada start kakak-kakak ya. Start assignment. Klik itu, kemudian silakan kirim tugas sesuai dengan format yang Anda pilih. Nah, jika tugas dalam bentuk file presentasi atau dokumen image atau foto, PDF, dokumen, nah di sini boleh kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak mau dalam bentuk PDF boleh, dokumen boleh, foto JPG boleh, dan lain-lain. Terserah ya kakak-kakak. Nah, cara pengirimannya, kakak-kakak di sini klik tombol upload. Kemudian klik tombol choice file. Kakak pilih file yang kakak sudah siapkan. Kemudian browse.
pilih file yang akan kakak unggah, file yang sudah kakak buat. Kemudian setelah file yang dipilih tadi, tanda berhasil atau berhasilnya itu muncul kolom file submission. Gitu ya kakak-kakak ya. Muncul di kolom file submission. Jika tugas yang dikirimkan dalam bentuk teks, tuliskan di bagian text entry. Nah, di sini boleh ternyata ada text entry-nya. Tapi tampilannya punya saya seperti ini kakak-kakak ya. Tapi tentu kakak-kakak, saya ingatkan kembali, tugas itu walaupun boleh text entry, tapi di sini ada jumlah poin, kakak. Jadi poinnya 1 sampai 100. Kakak-kakak menggunakan PDF, poinnya sekian. Jika dokumen sekian. Jika hanya mengetik teks biasa sekian. Jadi semakin bagus tugas yang kakak kirim, tentu nilai poin yang kakak dapatkan juga akan semakin baik. Begitu ya kakak-kakak, semoga dipahami. Kak Diana, Ya, silakan. itu tadi modul berapa ya? Ini modul 1.1D.2, Kak. 1.1D2. Iya, di bawah modul tempat kita tatap maya ini, Kak. Nah, di sini tugas kakak-kakak ya. Di sini batas waktunya itu tanggal 26 jam 12 malam, kakak-kakak. Oke, Besok Kak Adi, bener. bertanya silakan Kak Adi, ada yang mau ditanyakan? Halo, Kak Adi. Ini Kak Adi Raisen. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak Adi? Kak, Ya. kalau ngerjain tugas ngelewatin batas waktu itu konsekuensinya gimana itu, Kak? Konsekuensinya nilainya berkurang yang pasti ya, Kak ya. Kemudian dia tandanya merah, Kak Adi. Oh. Begitu. Dia bisa, ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau pengalaman kami kemarin sebagai peserta itu, dia merah, Kak. Ada yang nggak bisa, jadi harus menghubungi pihak admin. Jadi kita kan setiap kelas ini ada admin ya. Ya, Jadi kalau masalahnya agak sedikit curhat sih. Oh ya, gimana Dapat Kak tugas Adi? yang dapat tugas yang lain, cuman kayak yang ini belum kebuka giliran kebuka tadi ngelihat tanggalnya udah kelewat. Oh gitu. Kalau masih bisa dijawab, dikerjakan, tetap kerjakan Kak Adi ya. Walaupun dia sudah terlewat. Nanti akan saya usahakan untuk penilaian, saya anggap mengerjakan. Yang penting kakak-kakak Kak Adi ya. Ya Kak. Ini Robi itu kan Adi. Oke, nggak apa-apa Kak. Namanya bertanya ya. Laptopnya. Iya. Makasih Kak. Sama-sama Kak Adi. Baik. Kakak-kakak yang lain ada pertanyaan terkait tugas-tugas kita? Kakak. Oke, jadi di sini kakak-kakak setiap tugas yang kakak-kakak kerjakan itu ada penilaiannya di sini, ada speed grader namanya. Jadi kami sebagai fasilitator akan memberikan nilai. Nah, ini yang saya bilang tadi, complete, incomplete dan excuse ini tidak mengerjakan sama sekali. Jadi kakak-kakak sebisa mungkin tetap mengerjakan ya. Usahakan jangan melewati batas. Tapi jika memang tidak bisa sama sekali karena banyak kerjaan atau yang lagi banyak deadline yang lain, ya mau nggak mau gitu kan. Tapi tetap diusahakan dikerjakan tepat waktu ya kakak-kakak. Oke. Sudah cukup Terus, ini? Kak Ya. Diana, kan yang kita pelajari tadi modul 1.1B2 itu tadi kan? Ya. Itu tadi kan yang di angka 5 itu tadi kan ada tugas juga tuh. Yang di angka 5, ya itu ada tugas juga Kak. Nah, itu dikerjain lah Bu Dian. Dijawab. Ya, dikerjain dulu atau melangkah ke yang tugas yang bikin apa itu tadi? Tetap dikerjakan dulu, Kak. Jangan melangkah. Terus kalau yang rubrik tadi milih salah satu atau semuanya dikerjain?
rubrik yang tadi ya. Kalau kakak mau mengerjakan semua boleh, mau memilih salah satu juga boleh. Oke, siap. Yang penting di sini mengerjakan kak. Yang penting kakak paham, kakak mengerjakan tugas, begitu kak ya. Iya, iya, oke, siap. (1.1 B2 yang nomor 5 ya kak. Itu kan ada tugas juga saya lihat ini di laptop ini. Nah ini sepertinya belum ada yang menjawab nih. Nah ini Iya, tetap baru harus baru dikerjakan. buka saya. Ini Berarti mengerjakan ini dulu baru melangkah ke yang tadi ya. Tugas. betul. Ini kan cuma 2 soal kak. Jadi sempatkan waktu untuk mengisi dulu jawaban ini, baru kakak melaksanakan refleksi yang tadi. Ya, tetap semangat kakak-kakak, pasti bisa ya. Jadi setiap ada seperti ini diisi kakak-kakak. Ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Kak lagi Kak, maaf Kak. Ya, silakan Kak Ini Dian. kalau di modul itu bacaannya view word itu apa sih Kak? Hanya membaca gitu. Yang modul mana nih? Misalkan nih modul 1.1 B1 kan. Heeh. Itu atasnya di bawahnya itu ada keterangan view word gitu. Oh, berarti sudah membaca gitu Kak. Oh gitu. Jadi kalau Heeh. misalkan sudah mengerjakan tugas, sudah mengerjakan gitu. Ya, heeh. Kalau belum mengerjakan ada keterangan belum mengerjakan gitu. Oh gitu-gitu ya. Oke, Heeh. Oke, Pokoknya masuk. setiap ada modul kakak usahakan baca sedikit-sedikit, nanti ikutin arahnya, perintahnya, seperti yang contoh ini tadi ya kakak-kakak. 1.1 B2 ini. Oke, lemot ini. Sinyalnya menghilang. Oke, 2. Nah, seperti ini kakak. Nah, ini kakak-kakak usahakan buka satu, 2, berurutan kakak-kakak sampai selesai. Jangan hanya kakak buka nomor 1, kemudian kakak-kakak teruskan seperti ini. Jangan, nanti dia tidak terbaca kakak-kakak. Nanti kakak-kakak dianggap belum membuka atau belum membaca. Jadi usahakan kakak-kakak berurutan agar checklist hijau nanti di akhir kanannya. Di akhir kanan seperti ini ya kakak-kakak, nanti ada checklist hijau. Ya. Jika belum kakak buka, takutnya nanti untuk tugas berikutnya kakak tidak bisa buka. Gitu. Gimana Kak Dian? Sudah dipahami Kak Dian? Sudah paham Kak Diana, terima Kakak kasih. yang lain gimana? Ada pertanyaan? Cukup Kak, cukup. Cukup, karena waktu kita sudah melebihi ini kakak-kakak ya. Kalau sudah cukup saya stop presenting ya kakak-kakak. Masih hadir semua? Foto. Oke, siap. Oke, lengkap ya. Oke, silakan pasang wajah terbaik atau gaya terbaiknya. Kakak-kakak, kita akan ambil foto. Ayo AA senyum ya. Jangan lupa fotonya diposting di sosial media ya kakak-kakak. Ayo AA pakai Kijang. senyum ya. Pakai. AA pakai atapnya lebat. Baru 1 ya kak ya, sabar. Mau berapa kali Kak Dian fotonya? 7. Senang nih kalau pesertanya semangat gini ya. Sekali Semangat lagi ya. dong. Kita coba sekali lagi foto. Waduh, udah ada yang manggil itu? Ada ya ikut foto itu enggak? Oke. 10 orang. 1, 2, 3. Oke.
Baik, kakak-kakak. Fotonya langsung saya kirim ke grup ya. Jadi bisa langsung kakak-kakak Makasih. posting. Oke. Oke, saya rasa cukup ya kakak-kakak. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat bersama keluarga semua kakak-kakak. Thank you. Selamat malam. Terima kasih kakak. Jangan lupa tugasnya.